Nah memang tapi sekarang ini, terus terang sekarang ini ada satu, ya saya bisa bilang ini kayak terobosan baru begitu, terobosan baru. Inovasi baru di mana ringnya itu bisa beradaptasi dengan pembuluh darah. Jadi kalau ring itu apa yang terjadi pada jantung kita saat terjadi serangan jantung. Ya, oke Dokter Gia, teman-teman sekalian, serangan jantung ini memang udah sering sekali kita dengar istilahnya. Iya. Tapi masih banyak juga teman-teman atau masyarakat yang belum paham betul sebetulnya apa yang terjadi dengan serangan jantung. Contoh yang paling sering itu orang-orang suka nanya, dok serangan jantung ya? Kok masih sadar katanya? Jadi dipikir serangan jantung itu sama dengan stroke jantung atau henti jantung. Ya, nah, jadi serangan jantung itu yang terjadi adalah teman-teman serangan jantung itu pembuluh darah koroner, yaitu pembuluh darah yang memberi makan otot jantung itu mendadak tersumbat alirannya. Jadi jantung itu untuk bisa berdenyut dengan normal itu harus dapat makanan. Yang mengantarkan makanan itu pembuluh darah koroner. Nah, si pembuluh koroner ini dengan berjalannya waktu memang bisa menumpuk plak atau kotoran ya. Terjadi sumbatan, penyempitan. Belum sampai sumbat total. Ada penyempitan. Nah, satu ketika misalnya seperti Bapak tadi yang diceritakan, mungkin dia lagi stres, terburu-buru ya, banyak pikiran atau sedang kecapean begitu. Hormon ini stres plak yang ya. tadi, yang plak yang sudah katakanlah sudah menyempit mungkin sekitar 60%, 70%, belum sampai sumbat total. Tiba-tiba mengalami robekan. Nah, robekan itu merangsang timbul gumpalan darah membeku di situ sehingga akhirnya tersumbat total 100%. Dan itu terjadi secara mendadak dan akhirnya tidak ada aliran darah sama sekali. Dan itulah yang kita sebut sebagai serangan jantung gitu teman-teman. Ya. Jadi kalau kita pikir tentang jantung saja, jantung itu menerima penghasilan tanda kutip darah itu 100%, itu dikeluarkan buat seluruh tubuh itu 95%. Jadi dia hidup hanya dari 5%. Jadi kalau saya bisa bilang jantung itu sebenarnya adalah raja sedekah sesungguhnya gitu. Mungkin kita sedekah hanya 5% dari penghasilan kita, jantung kebalikannya. Buat orang lain 95%, buat dirinya cuma 5%, dan 5% itu via arteri koroner ini, pembuluh darah koroner. Itu ada dua teman-teman, kanan dan kiri. Nah bisa di mana aja tersumbatnya. Dan betul ya dok, serangan jantung itu mendadak, tapi prosesnya tidak pernah mendadak ya. Ya, jadi prosesnya itu, proses terjadinya penumpukan plak itu, kita kenal namanya secara medis namanya proses aterosklerosis. Pembentukan plak itu berjalan selama bertahun-tahun, bahkan berpuluhan tahun. Jadi itu munculnya bisa mulai di umur 20-an. Jadi seperti bayangkan teman-teman seperti pipa air yang kalau pipa baru beli itu kan masih mulus sekali ya. Tapi dengan berjalan waktu, kalau aliran air terus lewat situ, nanti pelan-pelan ada yang numpuk sedikit-sedikit. Kayak lumut dok. Ya. Numpuk. Makin lama makin banyak. Nah tentu seperti juga pipa air itu yang bisa cepet numpuk itu kalau kualitas airnya jelek. Kalau kualitas airnya jernih, dari kualitas air itu bermakna sekali buat pembentukan. Kalau kualitas airnya jernih, apa yang mau numpuk? Lebih lama kejadiannya. Tapi kalau kualitas airnya jelek, lebih cepat numpuknya. Sama dengan kita di tubuh kita ini, kalau kualitas aliran darahnya itu misalnya gulanya tinggi, kolesterolnya tinggi, pasiennya merokok sehingga ada zat-zat yang bisa merusak dinding pembuluh darahnya, itu lebih cepat numpuk. Nah itu kalau umur 20 terbentuknya, katakanlah prosesnya berjalan 20 sampai 30 tahun, itu baru umur 50, kurang lebih seperti Bapak yang tadi diceritakan. Iya, benar. Atau kalau lebih cepat lagi, misalnya perokok berat, sering begitu. Perokok berat itu bisa umur 40-an udah kena. Lebih cepat lagi. Sudah numpuk di situ. Nah, proses terjadinya plak itu memang puluhan tahun. Tapi sekali plaknya robek, merangsang serangannya itu darah membeku di situ. Itu hitungan detik, menit langsung penuh, langsung tersumbat total. Nah, itu yang perlu kita waspadai karena bisa terjadi
kapan saja itu pecahnya itu. Betul. Ya, gitu. Betul. Jadi teman-teman kalau luka di kulit sering lihat kan, luka terus apa yang terjadi? Dia akan menggumpal darahnya. Terus membentuk ya gumpalan darah yang teman-teman bisa lihat di kulit. Itu juga sebenarnya bisa terjadi di dalam pembuluh darah. Ya dok, itu yang robek tadi. Itu langsung terjadi penutupan di situ, blokade oleh sebenarnya dia niatnya baik, yaitu melindungi atau memperbaiki robekan itu. Tapi di tempat yang salah, di tempat yang sudah terjadi penyempitan. Alhasil penyempitannya tadi 80, jep langsung 100 ya dok. Dalam waktu singkat, dalam waktu singkat. Hitungan detik teman-teman. Kalau gitu dok, berarti kan ada gejala sebenarnya ya. Tidak mungkin dari 0, mungkin nggak ada gejala dok dari penyumbatan 0 bisa 10%, 20%, 30%. Ya. Jadi pasien-pasien itu sebetulnya yang kena serangan jantung itu kalau kita tanya, dan ini bukan hanya kalau kita tanya, maksud saya ini sudah dilakukan penelitiannya. Dari 100 orang serangan jantung itu yang sebelumnya sudah ada keluhan itu cuma 20-an%-nya. 80%-nya malah nggak ada keluhan. Nggak ada keluhan. Itu dia. Lalu pertanyaannya kenapa bisa sudah ada penyempitan nggak ada keluhan? Nah tadi penyempitannya sekali lagi kan penyempitannya pelan-pelan. Jadi tubuhnya sudah beradaptasi, jantungnya beradaptasi, dan apalagi kalau si individu ini jarang aktivitas yang berat. Jadi dia tidak pernah terpapar dengan kegiatan yang berat sehingga jantungnya kayak ya kerjanya santai-santai. Dilatih juga jantungnya. Jadi karena jantungnya nggak pernah diharuskan bekerja keras, dia merasa nggak ada keluhan, gitu. Ketika terjadi dehidrasi misalkan ya, atau tiba-tiba harus jalan kaki lebih cepat, nah itu baru mulai timbul keluhan. Terjadi lagi. Ya, jadi biasanya pasien-pasien ini mulai timbul keluhannya kalau dia terpapar. Kemarin saya pergi traveling, naik apa gitu, terasa berat dadanya, baru muncul keluhannya nyeri dada. Atau bisa kita lakukan dipaksa dengan stres yang kita buat, itu namanya pemeriksaan stress test atau treadmill test. Dipaksa, jadi pasiennya dipaksa jalan. Dokter Gia kalau lihat treadmill test itu tidak sama dengan kita lakukan treadmill biasa di gym. Di gym, kalau di gym kan kita atur kecepatannya, datar, kecepatannya berapa, 30 menit segitu aja kecepatannya. Konstan. Kalau di treadmill enggak, kecepatannya dalam setiap 3 menit bertambah dan incline-nya naik. Sehingga itu jantungnya tanjakan teman-teman, dipaksa kerja keras dalam waktu singkat, dan kalau sudah ada penyempitan itu kelihatan di situ. Akan nyata sekali. Cuma masalahnya kan nggak banyak orang yang tes treadmill dulu, jadi nggak ketahuan. Itu sebabnya dia kena serangan tuh, disitulah pertama kali dia tahu ada sakit jantung tuh justru pada saat ada penyempitan itu baru di situ dia taunya gitu. Jadi untung kita adakan webinar pada malam ini, jadi pasti teman-teman langsung mikir, kalau gitu saya kayaknya perlu coba itu dok, treadmill test itu. Apalagi kalau udah usia di atas 30 atau 40 tahun. We never know, nggak pernah tahu, kita harus cari tahu dengan cara treadmill tadi gitu. Dok, kalau misalkan 80% misalkan dok, tapi 80% ini nggak ada kegiatan yang meningkat tadi ya. Itu possible nggak? Apa yang membuat dia pembuluh darah mengecil gitu dok? Ada nggak sih? Mengecil, penyempitan itu 80%. Terus apa kegiatan atau kondisi apa yang bisa menyebabkan pembuluh darah mungkin kortisolnya keluar, terus vasokonstriksi, akhirnya merasa kok sakit dadanya gitu tanpa aktivitas? Bisa ya, kalau stres kan bisa ini. Kalau stres meningkat kan bisa vasokonstriksi. Vasokonstriksi itu pembuluh darahnya stres fisik berarti kan? Bisa, stres psikis juga bisa. Stres psikis juga bisa teman-teman. Overthinking ya? Iya. Itu bisa menimbulkan. Jadi kalau yang untuk pencetus orang kena serangan jantung, kenapa bisa plak yang tadinya stabil aja bertahun-tahun kan begitu aja, nambahnya pelan-pelan. Kok bisa tiba-tiba robek atau pecah begitu? Itu yang berhubungan dengan sebetulnya stres mekanik yang dialami oleh si plaknya itu. Tapi itu sebetulnya manifestasi dari stres yang dialami, stres fisik, kecapean, overwork, stres psikis, overstress atau overthinking ya. Kemudian overeating, makan berlebihan, betul. Jadi kalau lagi jalan-jalan kemana, terus kan sayang kan kalau nggak dicoba terus makan seminggu, macam-macam dicoba, habis makan ini ambil ini begitu, itu bisa
bisa merangsang itu. Atau lack of sleep, kurang tidur, ya. Lagi Piala Dunia, malam ini nonton begadang, besoknya lanjut lagi, besok lanjut lagi, paginya tetap kerja. Nah itu bisa. Atau kerjaan banyak, ya terus kerja terus itu bisa mencetuskan robek pembuluh darah, bukan pembuluh darah, plaknya itu ruptur. Dok, berarti gini, kalau dibilang penyakit jantung atau serangan jantung adalah pembunuh nomor 1 di muka bumi, itu dengan rasio 1:2 orang kena serangan jantung, berarti ada kandidat nih dok. Siapakah kandidat utama kena serangan jantung dan siapa yang bukan kandidat serangan jantung? Apa yang dimiliki oleh kandidat ini yang tidak dimiliki oleh bukan kandidat ini? Kira-kira faktor risiko apa dok? Itu namanya faktor risiko. Faktor risiko, saya mesti tekankan, faktor risiko itu tidak sama dengan faktor penyebab. Yes. Nah, faktor risiko misalnya, contoh yang sering kita dengar dari masyarakat, faktor risiko itu merokok. Ya. Tapi masyarakat kan suka ngomong, dok, kakek saya merokok dari SMP, sekarang umurnya 90, sehat-sehat aja. Memang bisa saja terjadi seperti itu namanya karena faktor risiko, bukan faktor penyebab. Kalau faktor penyebab itu ibaratnya seperti kemarin, COVID. Kalau ditemukan virus coronanya positif, maka dia COVID. Kalau nggak ada virus coronanya, bukan COVID. Tapi kalau ini orang merokok, memang belum tentu dia kena jantung atau sakit serangan jantung. Orang yang tidak merokok ada juga yang kena begitu. Makanya ini namanya faktor risiko. Tetapi orang-orang yang memiliki faktor risiko ini, chance-nya, risikonya jauh lebih tinggi kemungkinannya untuk kena dia karena penyakit jantung. Nah itu rokok, kolesterol, hipertensi, diabetes, itu 4 itu yang paling banyak ya. Ditambah lagi obesitas, kurang olahraga, alkohol, ya stres, kurang dislipidemia ya, dislipidemia, kolesterolnya tinggi. Nah itu bentuknya itu kombinasi kalau gitu dok. Ya. Mungkin punya 5 atau lebih, wow itu jadi kandidat utama mungkin. Ya, makin banyak faktor risikonya, makin besar chance-nya dia kena terjadi penyempitan tadi dan nanti kena serangan jantung. Ya. Jadi serangan jantung agak tidak mungkin jika tidak ada penyempitan terlebih dahulu ya dok. Ya. Mungkin nggak dari 0 tiba-tiba 100, agak nggak mungkin ya. Harus kejadian itu ada sekali-sekali. Jadi ada misalnya ada yang dari mana gitu ya. Wanita melahirkan karena berat, kalau tiba-tiba bukan robek itu dinding pembuluh darahnya, diseksi namanya. Jadi kita namanya spontaneous coronary artery dissection, SCAD, singkatan SCAD. Tapi itu kejadiannya sangat jarang. Ini kalau saya cerita gini nanti teman-teman jadi takut untuk hamil, takut melahirkan. Itu jarang-jarang sekali. Saya bahkan selama jadi dokter jantung, saya belum pernah dapat pasien. Teman-teman ada yang udah pernah dapat. Itu yang dimaksud dari bersih zero tiba-tiba tersumbat total. 100%. Itu kejadian yang sangat jarang. Sebagian besar kejadiannya adalah sudah ada plak dan berplak, lalu dia robek, lalu dia tersumbat. Itu yang paling banyak porsi. Nah, terus dok, pasiennya kayak datang ke saya tadi ya, dan banyak sekali teman-teman. Makanya kita tuh bener-bener semangat mau webinar malam ini, itu sebenarnya ada gap informasi apa yang diterima oleh masyarakat tentang penyebab kematian dan penyebab kematian sesungguhnya gitu dok. Yang di masyarakat beredar pembunuhan, bunuh diri, kecelakaan gitu. Jadi di kepala masyarakat, wah jangan-jangan penyebab kematian terbanyak ya itu. Padahal yang paling sering adalah serangan jantung dan stroke gitu. Dan keduanya ada masalah di pembuluh darah. Nah, makanya kita diskusi biar sebenarnya teman-teman ngerti inilah penyebab kematian nomor 1 di Indonesia dan kita pasti sepakat untuk nanti mencegahnya. Nah, sebelum mencegahnya, apa yang terjadi kalau sudah serangan jantung? Kalau masuk ke saya ke IGD, langsung saya melakukan banyak hal di situ. Utamanya adalah bagaimana segera membuka si sumbatan itu ya dok. Pakai obat, pakai brinolitik ya. Nah kalau perlu tindakan selanjutnya namanya PCI, nah itu yang kita mau diskusin sekarang. Dan kita diskusi sama seseorang yang sudah melakukan kardio intervensi ini sudah belasan tahun. Gimana dok? Kalau udah berhasil saya tangani kestabilannya, sudah stabil, ready to PCI, apa yang dokter kerjakan? Nah ini yang teman-teman mesti pahami ya. Jadi serangan jantung itu tersumbat mendadak pembuluh darahnya. Jadi penanganannya yang paling masuk akal adalah membuka sumbatannya sesegera mungkin. Biasanya saya kasih contoh ini kalau pembuluh darah yang mengalir ke jari saya ini
saya sumbat pakai karet aja, nggak usah dijepit. ya, nggak usah sampai sumbat total, pakai karet begitu, ya. Maka dalam waktu singkat ini dingin biru begitu, nggak usah sampai berjam-jam, mungkin 15 menit aja udah biru begitu. Pertanyaannya kapan waktu paling tepat untuk membuka si karet ini? Sesegera mungkin. Sesegera mungkin. Nah, pertanyaan kedua, kalau saya olesin salep dulu, saya tiup-tiup dulu, kasih minyak tawon atau minyak apa begitu, apakah itu menolong atau enggak? Enggak menolong. Jadi sama seperti pembuluh darah di jantung ini, ketika dia tersumbat, maka yang paling definitif untuk menolong pasien itu adalah dibuka secepatnya. Jadi sebagian besar pasien, Dokter Gia, sebagian besar pasien itu tidak akan stabil, tidak akan enak, tidak akan kurang sakitnya sebelum dibuka. Jadi di masa-masa sebelum tindakan pasang ring ini menjadi suatu standar yang rutin kita kerjakan, dulu kita kasih obat. Obatnya namanya fibrinolitik atau trombolitik. Teman-teman, itu obat khusus yang bisa mencairkan si darah yang menggumpal tadi. Tapi pemberian obat itu kan butuh waktu. Obatnya nggak bisa disuntik sekaligus karena obatnya itu sangat keras, tanda petik ya. Kalau suntik sekaligus tensinya bisa drop dan bisa pembuluh darah di mana-mana, pendarahan. Nah, jadi obatnya harus diteteskan pelan-pelan selama 1 jam, 1 jam setengah begitu, sambil diawasi pasiennya. Dan itu pun bahkan sampai sekarang juga tidak semua rumah sakit punya itu obat itu, ya. Tetapi sekarang setelah era kita pasang ring pada pasien serangan jantung, maka kita sarankan kalau ada fasilitas cath lab di kota itu, ada fasilitas itu pasang yang segera ring, dituju, dirujuk langsung ke rumah sakit yang memiliki fasilitas cath lab itu, pasang ring, dan ada dokter yang standby siap sedia untuk membantu memasangnya. Karena ini penting sekali, dari pasien datang ke UGD sampai pasang ring. Ada itu batas waktu ya, gitu ya. Door to balon time namanya. Jadi dari pintu UGD si pasien menginjakan kaki di pintu UGD sampai pembuluh darahnya dibuka itu 90 menit. Kalau bisa jangan lebih dari itu. Kalau kurang dari itu tentu lebih baik, ya. Jadi seringkali yang bisa dilakukan, misalnya rumah sakit yang merujuk sudah telepon. Kami mau ngirim pasien serangan jantung. Tolong disiapkan supaya bisa segera begitu sampai ke sana disiapkan untuk dipasang ring segera. Nah, itu kalau bisa dilakukan begitu, wah, cepat ditangani. Seperti tadi, karet itu dibuka, begitu dibuka langsung ini plong. Sama itu, saya berkali-kali, saya selama nangani pasien serangan jantung ini kurang lebih sekitar seminggu 1 pasien begitu. Jadi mungkin udah berapa ratus atau udah berapa ya, 600-700 pasien yang serangan jantung. Ya, karena kurang lebih seminggu ada 1 lah pasien serangan jantung yang harus saya tangani. Nah, itu pasien-pasien itu rata-rata begitu dipasang ring langsung plong. Kayak jantung baru. Ya, langsung minta pulang malahan. Dok, saya udah enak, udah. Ngapain dirawat lagi? Saya mau pulang aja gitu. Ya, karena langsung ngalir, langsung enak begitu. Gitu, teman-teman. Jadi benar-benar harus dibuka segera sumbatannya. Si otot jantung pun, dia mungkin waktu itu yang nggak kedapatan oksigen, wah membiru ya, nggak bisa gerak. Tapi ketika dapat, iramanya muncul lagi gitu ya, Dok. Dan itu bisa memperbaiki diri kan. Ada jenjang waktu, jarak waktu sel jantung bisa membaik lagi ya. Iya, sebagian kan baru ngalami namanya iskemi. Iskemi itu kekurangan aja, belum sampai. Yang itu masih bisa balik lagi. Tapi sebagian memang apa boleh buat, kalau kelamaan dari mulai pertama kali tersumbat sampai dibuka itu sudah berjam-jam, sebagian akan mengalami nekrosis namanya. Kalau nekrosis bahasa medisnya itu artinya selnya udah rusak. Jadi pasien jantung sebagian, terutama kalau terlambat datangnya, itu sel-sel otot jantungnya sebagian memang akan rusak. Dan itu nanti menentukan kemampuan kerja jantungnya. Daya pompanya itu berkurang tidak? Berkurang. Gitu. Itu sebabnya pengetahuan ini memang penting. Jadi kalau teman-teman mengalami keluhan, kita belum bahas keluhannya secara detail ya. Kalau mengalami keluhan serangan jantung atau keluhan yang mencurigakan serangan jantung, itu segera dibawa ke rumah sakit yang memiliki sarana dan tenaga yang mampu untuk melakukan tindakan tadi. Karena itu yang paling cepat bisa menolong pasien. Karena proses rujuk itu juga butuh waktu. Nah itu. Jadi lebih prefer teman-teman harus tahu di daerah teman-teman rumah sakit mana yang memiliki kemampuan itu. Itu harus segera dicari tahu. Minimal tahulah
oh daerah itu tuh rumah sakit itu tuh bisa. Minimal ada informasi itu dulu ya dok. Harus tahu, betul. Jadi ketika muncul gejalanya, nggak pakai lagi ke puskesmas dulu atau kemana dulu gitu. Bisa kita langsung tuju rumah sakit tersebut. Ya itu saya sebut penundaan. Dan penundaan itu bisa macam-macam. Penundaan yang pertama karena nggak ngerti keluhan itu adalah sinyal serangan jantung. Betul. Sehingga pasiennya mungkin kerokan dulu, ya minum teh manis dulu. Atau kena serangannya malam nih sakitnya. Dibawa tidur dulu. Dia bilang kayak istirahat dulu deh. Kalau ke rumah sakit sekarang nggak ada juga dokternya, besok aja ke poliklinik. Ini banyak loh di masyarakat yang masih begitu. Bahkan yang datang-datang, kenapa nggak dibawa dari kemarin Bu, Pak gitu. Ya udah tengah malam dok. Lah tengah malam juga UGD mah tetap jalan gitu ya. Nah yang kedua penundaan itu karena salah pergi berobat. Dia pergi berobat minta maaf, tapi misalnya ke poliklinik 24 jam. Di situ dokternya bisa mendiagnosisnya, tapi udah ngantri lama di poliklinik itu, ketemu dokternya sejam 2 jam kemudian, ternyata Pak, ini Bapak kena serangan jantung, Bapak nggak bisa ditangani di sini, mesti pergi ke rumah sakit ini. Itu sudah tertunda 3-4 jam. Dan itu sambil nunda 3-4 jam itu, otot jantungnya terus mengalami kerusakan. Makin lama makin banyak yang rusak. Dan itu akan pasiennya selamat pun dari serangan jantung, artinya tidak meninggal pun, otot jantungnya banyak yang rusak di kemudian hari, daya kemampuan pompanya menurun. Betul. Gitu. Jadi ingat-ingat kata-kata ini, time is muscle, oke? Ya. Waktu itu adalah otot jantung. Semakin lama nunda, semakin banyak juga otot jantung yang rusak, teman-teman. Nah masalahnya dok, di Indonesia itu apapun gejalanya, semuanya salah angin. Masuk angin ini katanya. Iya. Sakit kepala masuk angin ya dok, mual kembung masuk angin, pegel-pegel masuk angin, termasuk serangan jantung. Jadi kami berdua ini adalah pengacaranya angin, kami ingin membela angin, belum tentu angin salah. Siapa tahu serangan jantung. Dok, ada gejala-gejala yang khas, tapi ada gejala-gejala yang tidak khas. Nah kalau gejala khas dok, nyeri dada tapi nggak bisa ditunjuk, menjalar ke tangan kiri, itu segera teman-teman, jangan bercanda, itu mungkin serangan jantung. Apalagi dok, gejala-gejala yang bisa dokter sebutkan. Jadi nyeri dada tadi yang yang tumpul. Nah teman-teman ini mesti paham tumpul sama tajam itu bedanya apa? Beda banget ya. Kalau tajam itu yang gampang bedanya. Tajam tuh bayangin aja disilet, itu tajam, ditusuk, itu tajam. Dan bisa ditunjuk lokasinya, di sini dong, di sini gitu. Kalau serangan jantung nggak bisa ya? Melebar dia, tumpul. Jadi kita nggak bisa persis tahu, tapi semuanya nggak enak gitu. Nah itu pasien-pasien sering menjelaskannya seperti, kayak didudukin binatang gajah, kayak didudukin gajah. Diinjek gajah, padahal belum pernah diinjek gajah, tapi bilangnya seperti diinjek gajah gitu. Atau bahkan lebih ekstrim, dia bilang, saya kayak rasa mau mati rasanya begitu. Ya walaupun belum tahu juga mati, tapi kayak bener-bener mau lewat, betul-betul mau lewat begitu. Sakitnya nggak ketahanan begitu. Dan itu nyerinya biasanya menjalar. Nah menjalar ini, perhatikan teman-teman, itu menjalarnya ke tubuh bagian atas, ke sini, ke atas. Ya, jadi kalau memang menjalar tapi sampai ke beda itu chance-nya kecil. Tapi kalau ini ke tubuh bagian atas dan lebih sering ke kiri, sampai ke lengan kiri. Sampai nggak bisa digerakin tangannya itu biasanya. Kemudian keringat dingin, itu yang penting. Keringat dingin teman-teman. Ya, tadi ceritanya segede-gede jagung keringatnya. Dan keringat dingin ini khas karena bukan hanya pasien yang rasa, orang-orang di sekitarnya bisa lihat, ini basah kuyup, banjir keringatnya. Itu event atau momen yang pasti dia ingat. Jadi itu keringat dinginnya banyak begitu. Yang sadar kadang-kadang istrinya gitu atau pasangannya yang sadar. Kalau yang lain misalnya nggak bisa ingat, itu dua itu. Nyeri dada, keringat dingin. Kalau ada dua keluhan itu waspada. Itu cepet-cepet pergi ke rumah sakit yang punya fasilitas untuk pasang ring dengan segera. Tapi bisa keluhan yang lain, sesak, kombinasinya tambahannya mual, sesak, muntah, pingsan, bahkan lemes. Kalau jantungnya langsung berhenti, nah itu nggak sadar. Tadi kan pasiennya suka nanya, dok, kok serangan jantung, tapi masih sadar gitu. Itu kalau udah nggak sadar itu artinya berarti udah berhenti jantungnya. Akibat dari serangan jantungnya sampai berhenti. Iya, betul. Nah itu sih bahaya banget kalau sampai berhenti kayak gitu. Ya serangan jantung bisa bikin henti jantung, tapi henti jantung belum tentu karena serangan jantung, bisa karena masalah lain ya.
Bisa karena masalah listrik jantung, bisa karena metabolik ya dok. Iya. Gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi itu yang perlu diingat dan dicatat kalau perlu. Nah dok, ada yang bilang, dok kalau gitu setelah pasang ring atau stand, jantung baru dong dok gitu. Apa udah nih, aman nih dok, nggak bakal serangan jantung lagi atau masih bisa sih dok? Ya, jadi pembuluh darah kita tadi disebutkan dokter Gia ada 2, kiri sama kanan. Kanan. Yang kiri ada 2 cabang. Jadi kalau dokter jantung biasa kita jelaskan ada 3 malahan. Oh, langsung Kiri 2, kiri kanan 2, 1. kanan 1. Ya, kanan cuma kanan aja nggak ada sebutannya. Kalau kiri biasa saya sebut satunya kiri depan, satunya kiri belakang. Kiri nyamping Ya, ke samping itu ke belakang lah ya gampangnya. Nah, kalau serangan jantung yang tersumbat pada umumnya biang keladi serangan jantung itu sumbatannya cuma salah satu pembuluh darah aja, bukan tiga-tiga nyumbat. Kalau tiga-tiga nyumbat ya celaka, nggak ada aliran sama sekali. Jadi satu tersumbat, yang 2 mungkin masih ngalir. Jadi yang tersumbat itu nanti yang kita pasang ring. Jadi pada serangan jantung pada umumnya, biarpun penyempitannya ada di beberapa titik, yang kita pasang ring cuma titik yang tersumbat total yang menyebabkan serangan jantung. Jadi kalau ditanya, kalau udah pasang ring sekarang, bisa nggak di kemudian hari serangan jantung ulang? Sangat ya, bisa. Bisa saja di titik-titik yang lain, atau di tempat yang udah dipasang ring juga bisa tersumbat kembali. Di jalur sananya lagi misalkan lebih jauh ya, lagi. Atau di titik lebih yang jauh. persis dipasang ring juga bisa tersumbat lagi. Bisa tersumbat lagi karena ini tidak ada perubahan teman-teman pola makan dan gaya hidup. Pasien-pasien ini suka nanya, "Dok, kok bisa udah pasang ring tersumbat lagi di tempat yang ada ring begitu?" Lah, dulu itu pembuluh darah kita kan Tuhan yang ciptakan. Itu kan sempurna. Di situ aja, di pembuluh darah yang asli yang sempurna Tuhan ciptakan aja bisa numbuh plak. Apalagi ini cuma metal. Kalau nggak dijaga dengan baik, numbuh lagi dia. Bisa. Nggak dijaga tuh maksudnya obatnya nggak diminum. Iya. Atau tetap aja kebiasaan-kebiasaan nggak yang berubah. jelek nggak berubah. Yang membuat dia serangan jantung tetap dilakukan. Iya. Nah itu saya ada gemes ya dok. Iya, ada di pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman ini di seputar jantung nanya, "Dok, ini siapa?" katanya, suami atau siapa, udah pasang ring serangan jantung dok, tapi sekarang merokok lagi katanya. Itu bahaya apa enggak dok? Saya sampai bingung mau jawabnya karena jelas bahaya tentu saja. Dulu aja bikin serangan jantung, sekarang ada ring di situ, ya pasang ring ya tentu sangat beresiko untuk serangan jantung ulang gitu. Betul, gitu teman-teman. Jadi hal-hal yang bisa merusak dinding dalam pembuluh darah itu yang harus kita jaga. Rokok itu merusak dinding endotel itu. Gula darah berlebih juga merusak ya. Tekanan darah tinggi itu juga merusak. Berarti ayo mulai cek apakah teman-teman punya faktor-faktor risiko tersebut, terus mulai dieliminir satu persatu gitu. Tensinya diturunin, gula darahnya distabilin, kolesterolnya dijaga gitu. Terus dok, kalau udah pasang stand, apakah bisa merubah kualitas hidup seseorang? Itu juga bisa. Oh, itu juga membaik bisa. Atau? Bisa. Iya. Jadi, saya beberapa pasien yang sebelum kena serangan jantung, dia sebetulnya sudah ada keluhan, tapi dia nggak terlalu ngeh kalau itu dari jantung. Misalnya, kalau naik tangga, juga suka kayak agak capek napasnya begitu. Ada beberapa pasien main golf, kok agak ngos-ngosan atau di sini agak nggak enak begitu. Tapi dia nggak tahu kalau sakit jantung, nggak pernah periksa. Terus kena serangan jantung, pasang stand. Kebetulan rumahnya deket dengan rumah sakit tempat saya bekerja nih. Iya. Dalam waktu nggak sampai sejam dia udah ngeh lagi. Biasanya udah punya pemahaman soal itu sehingga ini time is muscle-nya tuh benar-benar terjaga. Jadi dia begitu nggak enak, ini jantung nih. Kebetulan sebelah rumahnya rumah sakit jantung. Langsung datang. Langsung kita suruh, "Pak, pasang ring." Kebetulan orangnya cukup open minded. Ya, open minded. Jadi, iya, pasang aja, yang terbaik aja kerjakan. Langsung dipasang ring. Setelah dipasang ring, dia merasa kondisinya lebih enak daripada sebelum kena serangan jantung. Karena cepatnya dia datang, otot jantung yang rusak itu sangat sedikit. Karena cepat sekali kita buka lagi aliran yang recovery-nya itu dapat banget. Dan sebetulnya dulu sebelum dipasang ring, itu sebetulnya sudah ada plak yang menyempit mungkin 80-90%, tapi pasien nggak terasa betul-betul sakit. Cuma dia kayak kalau naik tangga, wah udah mulai ngos-ngosan ya. Main golf itu kayak agak nggak enak. Begitu dipasang, hilang semua keluhannya. Jadi kayak kekuatannya kembali. Balik lagi dia. Iya, bahkan lebih bagus daripada sebelumnya. Bisa terjadi.
Dan yang sering terjadi juga teman-teman, banyak yang setelah dipasang ring akhirnya tobat gitu. Nah itu, betul. Sering sekali Ya, dong. jadi pola hidupnya Berubah dah, langsung gaya hidup Stop rokok, setelah serangan stop minuman jantung. keras, makanannya jadi sehat, makan buah, sayuran lebih banyak, yang berlemak-lemak dihindari. Ikan terus laut jadi olahraga, ya, dan dia lebih bugar. Banyak juga yang seperti itu. Ada blessing in disguise juga kadang-kadang. Ada berkah di balik musibah ya. Iya. Tapi jangan sampai coba-coba serangan jantung. Tidak semua orang berhasil seberuntung itu melewati serangan jantung. Jadi teman-teman pasti setuju mencegah jauh lebih baik daripada mengobati. Yang kita mau bahas di sini adalah jika sudah terjadi apa saja yang mesti teman-teman lakukan gitu. Jenis-jenis stent dok ini kayaknya perlu tahu nih teman-teman dok. Oke, ini kalau ring ada contoh. Wah, ya. ada contohnya kita teman-teman. contohin. Jadi ring itu sebetulnya kayak begini, ada selongsong, tetapi juga bukan utuh kayak paralon begitu. Enggak begini, enggak kayak paralon ya. Tapi ada rigi-riginya seperti begini. Ini kelihatan ya. Nah ini persis seperti begini. Jadi berapa panjang ringnya tergantung dari si plaknya. Kalau plaknya 10 mili ya kita cari ringnya yang sedikit lebih panjang dari 10 mili, misalnya 15 mili misalnya begitu ya. Kalau penyempitannya 20 mili ya kita cari ringnya yang 23 mili misalnya begitu. Gimana kalau ringnya panjang, bukan ringnya apa, plaknya panjang misalnya 50 mili, 60 mili, ya kita bisa pakai dua kayak gini, dua ring begini di apa namanya, di tumpang tindih begitu ya. Jadi menutup semua si penyempitan itu terbuka oleh ini. Nah, ring yang zaman sekarang itu ringnya awalnya langsung sebesar itu atau kecil dulu terus awalnya bisa kecil, mengembang awalnya kuncup. Waktu masuk ke pembuluh darah awalnya ini kuncup. Lebih kecil lagi, diameternya lebih kecil. Ya, kayak ini tapi di crimping, tapi crimpingnya bukan pakai tangan dari pabriknya. Di crimping tuh udah bentuk kecil banget diameternya. Diciutkan begitu, diciutkan sampai mepet semuanya ini, tapi di dalamnya ada balonnya. Ya. Ada balonnya. Setelah sampai di tempat yang kita mau pasang ringnya, nanti balon yang dikembangkan, ringnya ikut kembang. Nah, ring ini bisa ngembang hanya satu arah, keluar. Dia nggak bisa balik lagi. Ya kalau balon kan balik lagi gitu. Ya. Balonnya balik, ditarik balonnya ini itu stay. Ya, stay di situ. Nah, ring yang zaman sekarang ini namanya ring yang ada obatnya. Ya. Singkatnya itu DES. Ya, drug, D-nya drug, E-nya eluting, stent. Jadi stent yang diliputi ya, atau ini kan stent nama ininya. Stentnya ini ring itu loh. Di Indonesia panggil ring ya, lucu. Stent itu panggil ring. Ya di Indonesia aja bilang ring ya. Ini stent ya, stent. Kita bilang cincin kalau di sini. Ya. Nah, ini di luarnya nanti ada lapisan obat. Nanti lapisan obat ini yang nanti nempel ke dinding bagian dalam dari dinding pembuluh darah, dan itu menghambat pembuluh darah itu berproses membelah lagi, membuat tumpukan plak lagi. Dengan adanya obat itu jadi si pembuluh darahnya tidak mudah menyempit ulang di tempat yang dipasang ring. Yes. Nah, ini sudah panjang perjalanan ring yang ada obatnya ini dari awal tahun 2000-an gitu. Ya. Nah, memang tapi sekarang ini terus terang sekarang ini ada satu, ya saya bisa bilang ini kayak terobosan baru begitu, terobosan baru. Inovasi baru di mana ringnya itu bisa beradaptasi dengan pembuluh darah. Jadi kalau ring ini, kalau ini sebagai ring yang kaku begini, rigid, karena ini kan nyambung semua ininya nih. Ada konektornya nyambung semua nih antara rigi-riginya ini. Ya. Jadi ini walaupun pembuluh darah diameternya menjadi bagus, ya, tapi gerakan pembuluh terhambat oleh adanya si ring ini. Nah, ring yang model yang baru itu disebut sebagai bioadaptor. Bioadaptor itu dari kata bionya biologis, adaptor itu beradaptasi. Jadi dia bisa beradaptasi. Jadi ini kalau bisa dilihat nih konektornya ini bisa nanti setelah sekian bulan, 6 bulan gitu dia akan lepas konektornya nih, sehingga ringnya nih bisa bending ikut begini, gelombang dari bisa pembuluh darah itu. bisa
bending apa nih? Melengkung. Melengkung, ya, bisa longitudinal, bisa Memanjang, memanjang, ikut gitu, bisa twisting juga, bisa muter-muter begitu. Iya, Jadi dia bisa mengikuti gerakan pembuluh darah secara biologis, Maksimal, biologis, maksimal. sehingga memang baru aja pengeluar penelitiannya itu untuk pasien yang serangan jantung dipasang ini, anak orang-orang yang masih lebih muda itu chance-nya untuk jangka panjangnya lebih baik, untuk kemungkinan penyempitan ulangnya itu lebih kecil ini, gitu. Ya betul. Jadi teman-teman, gerakan jantung itu tahu pasti ya, mompa terus menerus mompa, walaupun lagi tidur, lagi seneng, lagi sedih, dia terus aja mompa. Nah, pembuluh darah itu mengikuti gerakan pompa itu. Jadi aliran darah itu mungkin banyak yang masih mikir seperti aliran sungai, ya tidak. Bukan ngalir gitu, bukan ngalir jalan, tapi bentuknya pumping, mompa gitu. Bukan cuma jantung, seluruh pembuluh darah kita tuh ikut mompa. Itu mempercepat aliran darah kita. Jadi efektif kalau si pembuluh darah bisa ikut bergerak. Nah, kalau pasang stent yang dulu memang pembuluh darahnya jadi tidak maksimal itu membantu gerakan jantung. Diameternya saja yang melebar. Diameternya melebar ya. Gerakannya tidak seluas itu jadinya. Ya. Dan kita beruntung sekali di era sekarang sudah mulai ada stent yang bisa mengikuti gerakan pembuluh darah itu, teman-teman. Ya. Namanya bioadaptor tuh, inget-inget. Gitu ya, Dok? Iya. Luar biasa ini. Memang untuk dapetin ini aja mungkin prosesnya puluhan tahun, seperti banyak penemuan penelitian yang lain ya, Dok. Penemuan katup jantung penemuan alat-alat seperti ini itu luar biasa. Makanya terdiagnosis serangan jantung zaman 20 tahun yang lalu sama sekarang memang jadinya berbeda gitu, teman-teman. Ya, itu kalau pernah dengar ceritanya ada presiden Amerika itu tahun 1955 itu presidennya Eisenhower itu tahun 55. Dwight Eisenhower. Ya, dia jenderal di Perang Dunia Kedua. Dia kena serangan jantung. Presiden kena serangan jantung itu geger semua tim dokter kepresidenan. Dan itu tahun 55 tuh obat yang kita bahas tadi fibrinolitik belum ada, apalagi ring belum ada waktu itu. Itu tim dokter kepresidenannya memaksa tanda petik si presiden ini harus bed rest total di rumah sakit, nggak boleh ngapa-ngapain karena takut dia kenapa-napa kan. Itu 6 minggu di rumah sakit. 6 minggu, 42 hari harus bed rest, pelan-pelan diliatin gitu. Itu pun menurut ceritanya ini, saya baca kisahnya itu setelah sembuh dia selama hidupnya dia masih sekian kali lagi kena serangan jantung ulang gitu karena nggak ada ininya. Dari segi obat juga belum semaju sekarang dan belum ada pasang ring dan lain-lain begitu. Bayangkan sekarang kalau seseorang kena serangan jantung, apalagi kalau cepat seperti yang saya ceritakan tadi, rumahnya kebetulan sebelahnya, outcome-nya jadi bagus. Belum 1 jam udah nyampe rumah sakit, lalu tadi door to balonnya dari datang di pintu di bawah UGD, 90 menit. Di bawah 90 menit sudah kita buka, pasang ring, nanti dia besok udah pindah dari ICU. Baru pasang ring hari ini, besok udah keluar dari ICU, besoknya ke ruang biasa, pasiennya udah minta pulang itu. Dalam hari ketiga tuh udah pulang. Bayangkan zaman itu 55 Eisenhower 6 minggu. 6 minggu. Jadi luar biasa kemajuannya memang. Iya. Jadi kita dalam dekade-dekade yang luar biasa kemajuan teknologi di bidang kedokteran ini, teman-teman. Salah satunya bioadaptor ini. Iya. Jadi saya suka bilang kena serangan jantung itu tetap hal yang membahayakan. Tapi kita beruntung kita ada di era di mana teknologinya sudah sampai untuk bisa membantu. Dan juga ditambah dengan fasilitasnya sudah ada. Zaman saya dulu di Riau, di Pekanbaru, tahun 2011 itu baru selesai pelatihan untuk pasang ring. Dan itu cukup lama untuk saya memulai berani pasang ring ke pasien yang serangan jantung beneran. Karena kalau di tempat pelatihan itu ada gurunya yang nungguin kan, tapi kalau udah alone sendiri itu nggak berani saya memulai itu, takut nggak berhasil begitu. Tapi akhirnya karena ada pasien yang membutuhkan dan pasiennya mau dipasang ring, saya kan harus mau. Akhirnya kali pertama saya pasang ring itu mungkin tahun 2000, saya rasa 2011 akhir begitu, setelah berapa bulan setelah saya selesai pelatihan. Dan itu sepanjang saya tahu itu adalah pasien pertama
di Provinsi Riau yang dikerjakan pasang ring pada saat serangan jantung di kota Pekanbaru, maksudnya di situ juga begitu. Tapi maksud saya adalah itu tahun berapa sih? 2012, 12 tahun lalu itu baru dilakukan di provinsi salah satu provinsi. Ya di Jakarta lebih banyak ya, tapi di luar pulau itu mungkin ada yang lebih lambat lagi daripada tahun 2012 baru dikerjakan begitu. Nah, dengan terus-menerus dokternya terus mengerjakan seperti waktu itu awal-awal takut, tapi sekarang kayak setiap minggu ada pasien serangan jantung itu kan tingkat kemampuan para dokter jantung skill meningkat, jam terbang meningkat dengan penemuan ring, model ring yang makin lama makin baru, makin bagus, makin fleksibel, makin lebih mudah juga untuk nembus si dan kemungkinan untuk dia menyempit ulangnya makin lama makin kecil itu membahagiakan dia. Serangan jantung itu yang penting paham ini serangan jantung, segera dibawa ke rumah sakit yang mampu melakukan itu, dipasang dengan cepat, itu maka angka keberhasilan tinggi, outcome-nya akan baik gitu. Itulah teman-teman, jadi beruntung sekali yang hari ini hadir di acara ini, yang menonton, yang menyimak dari awal sampai akhir, jadi tahu kira-kira apa yang harus dilakukan dan kekhawatiran-kekhawatiran akan ketidaktahuan itu bisa disingkirkan. Karena kekhawatiran berlebih juga lebih mancing lagi untuk bikin pembuluh darah mengecil lagi gitu. Dok, kalau gitu apa peran keluarga menurut dokter kalau kondisi-kondisi kayak gini? Karena satu keluarga mungkin yang paham, karena tidak semua seluruh anggota keluarganya paham ya. Tapi peran keluarga gimana dok menghadapi cikal bakal serangan jantung ini? Ya ini kan serangan jantung atau penyakit jantung koroner ini secara umum kan sering dibilang adalah penyakit keturunan. Padahal sebetulnya peranan genetik untuk terjadi penyakit jantung di bawah 10% ya? Ya sekitar 10%. Sisanya sebetulnya lifestyle, pola hidup. Nah, kenapa dibilang keturunan bisa sekeluarga semuanya kena sakit jantung? Itu karena pola hidup di keluarga itu kurang lebih sama. Merokok semuanya merokok, atau mungkin istrinya nggak merokok, suaminya merokok, istrinya kena pengaruhnya. Pola makan nggak sehat semuanya sama gitu. Obesitas bareng, obesitas semuanya, nggak pernah olahraga sama semua, sehingga akhirnya sakit jantungnya bareng-bareng semuanya begitu. Nah itu sebabnya di keluarga mesti dikembangkan pola hidup yang sehat dan itu mesti saling mengingatkan. Ya kita beruntung kalau ya saya di rumah saya ini sambil live ini istri saya nonton, punya istri yang sangat concern dengan makan sehat, pola hidup sehat. Jadi bikinin makanan yang sehat, pagi-pagi repot-repot masak supaya saya nggak jajan di sembarangan begitu. Jadi makannya pagi-pagi mesti ada porsinya sudah yang sesuai yang benar, ya. Terus sayurnya mesti banyak, vitamin mineral ada semua di jadi situ. Dengan membangun pola hidup sehat dalam keluarga, saya yakin itu mestinya risiko serangan jantung, risiko penyakit jantung itu pasti menurun. Karena peranan faktor keturunan atau genetik itu sebetulnya nggak sebesar yang kita takutkan. Iya, betul. Jadi bukan run on genetics, jadi keluarganya memang nggak pernah olahraga juga kadang-kadang. Nah, selain makanan yang sehat juga kita sepakat gitu dok untuk mulai gerak, olahraga. Apa hubungan antara rutin gerak sama tercegah serangan jantung? Apa elastisitas berubah atau daya pompa jantung yang berubah? Apa yang berubah kira-kira dengan teman-teman memutuskan untuk olahraga rutin? Ya, kalau olahraga yang jelas, yang pertama kan exercise itu membuat jantungnya terlatih. Itu kalau terlatih, yang dengan terlatihnya jantung ini, heart rate itu denyut jantung. Denyut jantung itu kalau kita orang yang low resting heart rate ya. Itu denyut jantungnya cenderung lebih tinggi. Dengan dia berolahraga rutin, memang waktu olahraga kan naik denyut jantungnya, tapi nanti pelan-pelan dia akan jadi base-nya lebih rendah, low resting heart rate ya. Dan itu jantung itu beban kerja jantung itu tergantung dari itu tadi kita sebutnya double product. Double product itu tensi sistol, tensi yang bagian atasnya dengan denyut jantung itu dikalikan. Katakanlah misalnya Dokter Gia ya, kalau ada orang tensinya 150, lalu denyut jantungnya 100, itu kalau dikalikan jadi 15.000 itu. Itu double product yang tinggi itu. Jantungnya beban kerjanya ya tulis aja 15.000.
Bandingkan dengan pasien atau individu yang tensinya 110, 110, denyut jantungnya 60. Nah, itu nggak sampai 7.000 kalau dikalikan. Iya. Separuhnya. Jadi beban kerja jantungnya cuma 7.000 dibandingkan yang 15.000. Itu kalau saya ibaratkan seperti baterai, yang satu 15.000 terus digas, yang satu 7.000. Dari segi umur baterainya aja, yang ini akan lebih efisien. 2 kali lipat lebih panjang, kurang lebih seperti itu. Betul, ya. betul. Ditambah lagi olahraga itu berat badan turun, Ya. tensi turun, kadar gula Lebih darah elastis turun, oleh pembuluh darahnya. Kolesterol Turun, semua. kebakar ya. Ya, tingkat inflamasi tubuh juga berkurang. Berkurang. Nah, itu. Ya karena kalau olahraga tuh hormon yang dilepaskan kan beda ya, endorfin. Kalau stres terus kan yang lepas Iya, kortisol. Nah, itu tensi naik, gula naik. Nah, itu manfaat sekali olahraga. Gitu teman-teman. Jadi sepakat ya, merubahnya mulai dari olahraga. Kalau gitu, Dok, kan olahraga baik. Biar kita semangat continue, apa dong targetnya? Gimana kalau kata dokter Jajan tadi, low resting heart, jadi detak jantungnya bisa rendah. Sekarang hitung lagi tidur atau lagi tidur berapa? Misalkan 80 ya, Dok. Ya. Aku mau 6 bulan lagi, aku bisa di bawah 70 deh. Jadi 60-an deh ya, Dok. Ya. Itu jadi bagus ya. Ya. Nanti 6 bulan lagi aku mau olahraga rutin, nanti pas lagi aku tiduran detak jantungku 60-an. Nah, Ya, itu ya. jadi Ya. semangat untuk olahraga. Ya, ya. Jadi latihlah jantungmu. Kalau sekarang semua orang pakai jam bisa. Iya. baterai. Bisa kelihatan sih Iya, ya. udah Harusnya sekali nggak usah kita, ya. dihitung, langsung Iya. lihat aja. Wow, aku 80-an nih masih. Ayo semangat latih jantungnya. Tadi sore bahkan pasien saya pakai jam, ya saya nggak sebut mereknya ya, smartwatch yang ada EKG-nya langsung. Wow. Jadi si pasiennya itu merasa denyut jantungnya Cepet. bukan cepet, tapi loncat-loncat, debar-debar. Jadi dia langsung klik Pasang situ, EKG-nya. direkam. Terekam EKG strip gitu. Kirim langsung. Langsung dikasih lihat ke saya itu di HP. Dok, ini rekaman saya. Wah iya, ini Aritmia. denyut jantungnya nggak normal Berat. ini. Ada irama jantung yang meloncat-loncat. Jadi sekarang itu dipermudah sekali kalau kita mau sehat. Luar biasa ya. Karena jantung itu harusnya berirama teman-teman. Satu, pompanya itu berirama. Kalau tuh agak diem, atau tuh agak lama berpompa lagi, itu nggak sehat gitu. Gimana dok? Ada pesan-pesan buat teman-teman untuk tentang mencegah serangan jantung ini? Ya kalau mencegah yang jelas pola hidup sehat tadi ya. Betul. Jadi faktor-faktor resiko untuk penyakit jantung koroner dan serangan jantung itu sebetulnya sebagian besar itu bisa kita kendalikan. Dan itu makin cepat kita mengendalikannya dengan cara investasi pola hidup sehat, itu makin sebetulnya chance-nya makin jauh, makin kecil ya. Nah, yang tadi yang bisa kita kendalikan adalah hipertensi, jadi tekanan darah. Semua kita ini mesti mulai tahu know your number namanya ya. Tahu angka-angka kita, tensinya berapa. Ya. Kita harus targetkan tensinya 120/80. Lalu gula. Nah, gula ini kita mesti punya target ya, gula darah puasa harus di bawah 120, 125 ya, 120. Gula darah setelah makan itu ya kalau bisa di bawah 140 misalnya gitu. Kemudian kolesterol. Nah, kolesterol juga kita HDL-nya mesti juga harus kontrol. tahu. LDL-nya Below di bawah 100. di bawah 100 ya. angkanya. Kemudian kalau HDL-nya kalau bisa. HDL ini memang nggak selalu bisa kita Tinggi, kontrol ya. ya. HDL itu Cuma ada kalau yang, bisa di ada yang atas, genetik. HDL ada yang genetik. Jadi kalau dia udah genetiknya rendah, kita Rendah apain juga terus, nggak bisa. Paling olahraga bisa naikkan sedikit. Nggak ada obat yang bisa naikkan HDL. Nah, HDL-nya kalau bisa di atas 50, 60. 60. Ah, Ada yang kemudian- 80 dok, bagus juga ya. Ya, kalau itu bagus. Itu kan kayak yang tukang buang sampahnya Iya, dibalikin lebih ke banyak. hati, ya. tarik semua udah ke hati. Kemudian lingkar perut, lingkar pinggang ya namanya ya. Lingkar perut. Nah, itu kalau laki-laki 90 cm, wanita 80 cm. Kalau pakai body mass index, nah kita Di bawah 25 lah ya. 25 lah ya paling tidak. Kalau mau lebih itu lagi ketat lagi 23. 23. Ini tergantung mana yang mau kita pakai ininya. Persentase Kemudian- lemak tubuh juga. Ya itu kemudian jangan merokok, pola makannya yang sehat, olahraga. Nah, olahraga yang kita anjurkan 150 menit seminggu, olahraga yang intensitasnya sedang begitu, Sedang. ya. Sedang itu kurang lebih 30 menit Per sehari, hari, 5 kali dalam seminggu. seminggu, betul. Gitu. Nah, itu.
Jadi dalam 7 hari, 2 hari istirahat, 5 hari ini olahraga minimal 30 menit, 30 menit, 30 menit, 30 menit gitu teman-teman. Itu akan sangat signifikan buat jantung teman-teman semua. Tuh, kalau tadi dokter bilang know your numbers, berarti ada satu hal yang teman-teman perlu pertimbangkan untuk lakukan. Medical check up. Gitu. Dok, kira-kira umur berapa nih teman-teman di sini? Soalnya rata-rata saya lihat sini di atas 30 nih dok yang nonton. Iya. Jadi secara umum sih biasanya kalau saya sarankan ke laki-laki di atas 40, wanita di atas 50, ini untuk jantung. Tentu ada penyakit-penyakitnya yang mungkin harus lebih muda ya. Tapi kalau mau medical check up jantung, 40. kalau medical check up jantung itu pasti akan diperiksa EKG, rekam jantung. Betul. Biasanya saya suruh treadmill test. Tes treadmill ini yang pemeriksaan yang paling simpel yang bisa dan signifikan mendeteksi. Cukup. Ya tidak 100% akurasinya, ya 60-70% tapi lumayan. Nanti kalau ada kecurigaan kita tambah dengan pemeriksaan yang lain. Jadi 40 laki, 50 wanita. Boleh kalau mau lebih cepat silahkan aja. Ya mungkin kalau tanya dokter yang lain mungkin ada yang sudah 35 udah dianjurkan 30 karena kita memang sekarang kayak bergerak eranya beda ya, makin muda. Gitu. Ya. Pasien serangan jantung termuda yang saya terima umurnya baru 28 tahun. Iya. Sama persis pasien saya juga. Iya, dulu pada dok. Itu coba dulu. Itu selalu saya jadikan contoh kalau saya presentasi tentang serangan jantung karena ini pasien yang nggak terduga. Pasiennya security perusahaan, dia lagi tanding bola, tanding futsal. Tiba-tiba kolaps di lapangan. Untungnya tuh temennya bisa melakukan bantuan resusitasi. Iya, jadi dibawa ke rumah sakit tempat saya kerja tuh sambil dipompa-pompa. Jadi nyampe di rumah sakit saya walaupun jantungnya belum berdenyut sendiri, pasiennya secara ini medis masih hidup karena masih dibantu. Iya, betul. 1 jam kita bantu, balik lagi jantungnya berdenyut, lalu bawa ke ruangan kateterisasi, ternyata tersumbat pemudahnya, dipasang ring, selamat pasiennya. Ya, gitu. Luar biasa ya. Jadi benar-benar masih tertolong tuh umur 28. Nah, yang pasien saya juga sama gemuk soalnya dulu juga saya gemuk juga. Gara-gara pasien tersebut lah saya akhirnya memutuskan untuk menurunkan berat badan. Jadi memang kadang-kadang suka harus ada triggernya dok. Dari 100 kilo dok. 100 kilo ya terbayang ya itu besar. Dulu pasien yang sama juga tanggal lahirnya sama. Oh gitu? Iya. Oh iya. Tanggal lahir sama, tahunnya sama, beratnya 100 kilo, serangan jantung. Itu kayak malaikat kirim sinyal sama iya. Berarti kan ini berikutnya saya tuh gimana nih kalau kamu nggak berubah. Kayak gitu nasibnya ya. Padahal saya nggak ngerokok ya, cuma ya dahsyat akan bisa terjadi teman-teman serangan jantung. Kita nggak pernah bisa anggap remeh. Jadi periksakan jantungmu. Nah untuk faktor resiko memang tidak perlu nunggu 40 tahun mungkin ya dok? Boleh, mau lebih Gula darah, ayo periksa biar tahu, tekanan darah minimal tahu berapa. Kadang-kadang tekanan darah tinggi soalnya nggak kerasa. Kalau yang faktor-faktor risiko sih dari muda periksa aja. Yang saya maksud tadi kan treadmillnya ya, periksa jantung secara ininya. Kalau yang lainnya dari muda ya periksa aja. Betul dok. Jadi rekam jantung tuh memang ada 2 teman-teman, yang diem, tiduran, sama yang sambil lari. Itu bedanya kayak meriksa mobil lagi diem dan mobil lagi jalan gitu, mesin mobil lagi jalan. Nah dua-duanya tuh penting, tapi ya ini kayaknya perlu treadmill. Teman-teman harus coba kalau di atas 40 tahun ya. Gitu dok. Luar biasa dokter nih, gak kerasa sudah 1 jam. Udah ya? Oh. Luar biasanya dok, antusias sekali yang hadir hari ini dan banyak pertanyaan. Dan yang buat bertanya, pertanyaan terbaik akan saya kasih hadiah, voucher GoPay. Jadi saya akan pilih yang bagus-bagus pertanyaannya dok. Ada? Nah, yang paling atas ya. Pak dokter, bagaimana merawat kesehatan jantung kita jika kita kebetulan suka olahraga malam, misalnya sepedahan, lari, renang, atau hingga main bola? Wah, itu agak... Jadi olahraga tapi malam. Ini udah ya? Olahraganya banyak juga dan cuma malam hari ya. Ya, saya sebetulnya bukan ahli olahraga soal ini, jadi masalah timingnya malam, pagi, siang, sore sebetulnya tidak terlalu pasti saya soal itu. Tapi ada nasihat, jangan berolahraga yang dekat sekali dengan jam tidur. Karena terlalu, kalau mepet habis olahraga terus jam tidur tuh malah kualitas tidurnya juga jelek. Dan kualitas tidur yang buruk itu juga bisa menyebabkan resiko untuk kesehatan di kemudian hari, termasuk kesehatan jantung. Jadi kita sarankan kalau olahraga jangan terlalu dekat dengan jam tidur. Kemudian ini kalau olahraganya segitu banyaknya, ya kalau olahraga untuk exercise, untuk melatih jantungnya bagus, tentu harus dilakukan. Tapi kalau olahraga yang
terlalu force terlalu Iya, banyak, itu juga hati-hati. Itu oke. perlu kita ingatkan bahwa ada yang namanya athlete's heart, jantung atlet. Athlete's heart. Ya, jantung atlet itu adalah kondisi di mana otot jantungnya menjadi terlalu tebal karena dipaksa kerja keras terus. Sama seperti otot kita dimanapun, misalnya Membesar di ya, tangan, bisa. kalau latihannya berlebihan, ya kalau di tangan kita memang pengen besar dia. Ya. Jadi kita paksa latihan dengan beban yang berlebihan, nanti kan makin lama makin tebal ini ototnya, makin besar. Sama dengan otot jantung. Kalau dipaksa berlebihan, Membesar. otot jantungnya akan menebal dan kalau Rongga untuk darah masuk itu jadi mengecil ya, gitu. nanti itu bisa berbahaya. Kapasitasnya jadi Itu bisa berkurang, berbahaya. ya, ya. Nah itu mungkin diatur olahraganya, kecuali memang teman-teman yang memang hidupnya dari situ atlet, ya itu apa boleh buat. Dan itu tapi juga kalau di negara-negara di barat misalnya, Udah ada hitungan orang yang itu, mau Dok. jadi atlet itu harus di USG dulu jantung, di Iya. echo, dilihat ototnya. Rutin. Kalau tebalnya tertentu, dia tidak boleh jadi atlet profesional. Ya atlet biasa hari-hari boleh, tapi profesional nggak boleh. Karena itu kalau atlet profesional kan latihannya memang dipus, dipaksa begitu. Gitu. Iya. Ini baru kesebut nih echo. Apa itu echo, Dok? Echo Nah, tuh ya echo itu tadi kan sudah EKG sama treadmill. treadmill itu pemeriksaan dasar. Echo itu semacam USG, USG, sama persis tapi USG, untuk jantung. khusus jantung. Jadi kita mengintip atau melihat kondisi jantung. jantungnya langsung dengan ultrasound langsung kelihatan. Jantung real time, jantungnya Daya pompanya, lagi bergerak. ya. Jadi kemampuan Pompa gerakannya jantungnya, Katupnya juga kelihatan bagus atau tidak. otot-ototnya, kemampuan Rongga pompanya jantungnya berapa juga persen, kelihatan ya. diameternya semua kelihatan. Jadi itu kayak kita benar-benar ngelihat jantung secara visual, langsung kita dapat gambaran strukturnya, anatominya dan fungsinya sekaligus. Gitu. Itu juga salah satu opsi. Mungkin kalau ada keluhan ke dokter jantung dibilangin echo dulu ya. Nah ini udah ngerti apa itu echo gitu. Dokter luar biasa malam ini, thank you. ilmu dokter keluar semua. Pasti yang melihat, pasti yang menyaksikan juga menyerap ilmu dokter. Dan saya yakin bermanfaat buat teman-teman semua yang mendengarkan. Dan bisa menjaga keluarga masing-masing. Dengan gejalanya tahu, dengan apa yang dilakukan berikutnya tahu, tidak ada keraguan lagi, tidak ada penundaan lagi, maka insya Allah kita bisa jaga dari serangan jantung yang mematikan gitu. Tapi tetap lebih baik mencegah daripada mengobati. Iya. Terima kasih Dokter Jajang, Ya, luar itu biasa. dia. Ya teman-teman sekalian. Ya. Sampai ketemu. Dah. Kali ini acaranya sudah selesai. Terima kasih juga sudah nanya. Nanti webinar ini akan berubah, akan diposting ulang dalam bentuk video di YouTube, di IG Story, dan saya bantu posting. Jadi sampai ketemu, selamat istirahat, sampai jumpa.